Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Lira Seli Melani and here I want to present about strategi analisis manajemen sumber daya manusia, tren yang membentuk sumber daya manusia, pendahuluan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan strategis atau strategic planning. Rencana strategis adalah rencana perusahaan tentang bagaimana cara menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal agar dapat mempertahankan keunggulan kompetitif. Strategi adalah langkah atau tindakan yang ditempuh perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Manajemen strategis adalah proses mengidentifikasi dan melaksanakan rencana strategis organisasi dengan cara menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan tuntutan lingkungannya. 7 langkah dalam proses manajemen strategis. Mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman internal serta eksternal atau analisis SWOT. Yang pertama, merumuskan arah bisnis yang baru, menetapkan tujuan strategis, memilih strategis atau tindakan yang spesifik, melaksanakan rencana strategis, mengevaluasi hasil dari rencana strategis tersebut. Ada pula jenis-jenis utama strategi. Strategi tingkat korporat atau corporate level strategy. Menentukan portofolio bisnis yang dimiliki perusahaan dan bagaimana hubungan antar bisnis tersebut. Strategi unit bisnis atau kompetitif. Yang bisa disebut business unit or competitive strategy. Menentukan bagaimana membangun dan memperkuat posisi kompetitif bisnis di pasar. Contohnya, bagaimana Pizza Hut bersaing dengan Papa John atau Walmart dengan Target. Keunggulan kompetitif adalah faktor yang membuat perusahaan dapat membedakan produk atau layanannya dari pesaing untuk meningkatkan pangsa pasar. Strategi fungsional atau functional strategy. Menentukan aktivitas utama di tiap departemen agar pendukung utama kompetitif perusahaan. Strategi manajemen SDM atau strategi HRM. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta praktik SDM untuk menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan strategi perusahaan. Langkah-langkahnya, manajemen merumuskan rencana dan tujuan strategis. Menentukan keterampilan dan perilaku karyawan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Menyusun kebijakan dan praktik SDM seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan lain-lain untuk mendukung kebutuhan tersebut. Alat dalam strategi SDM atau Strategic HRM Tools. Strategi map. Alat perencanaan strategis yang menunjukkan gambaran besar bagaimana kinerja tiap departemen berkontribusi pada tujuan strategis perusahaan. HR Scorecard. Proses untuk menetapkan tujuan dan metrik keuangan maupun non-keuangan terkait kegiatan manajemen SDM dan memantau hasilnya. Digital Dashboard. Tampilan grafis di komputer yang menunjukkan posisi perusahaan dalam berbagai metrik SDM atau hasil dari HR Scorecard. HR Metric. Pengukuran kuantitatif terhadap aktivitas manajemen SDM. Nah, misalnya tingkat turnover atau pergantian karyawan, jam pelatihan per karyawan, jumlah pelamar yang memenuhi syarat per posisi, high performance work system. Kumpulan kebijakan dan praktik manajemen SDM yang dirancang untuk menghasilkan kinerja karyawan yang unggul. Materi yang kedua, tren yang membentuk manajemen sumber daya manusia atau HRM. Tren yang membentuk itu adalah selama ini manajer HR bekerja sama dengan manajer lini untuk membantu perusahaan dalam merekrut dan memberhentikan karyawan, pengelola tunjangan, serta melakukan penilaian kinerja. Namun, sekarang muncul berbagai tren baru dalam lingkungan HRM yang mengubah cara perusahaan menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama, tren yang membentuk HRM. Beberapa tren utama yang memenuhi HRM antara lain tren tenaga kerja atau workforce trends, tren cara kerja orang bekerja, tren globalisasi dan ekonomi, tren demografi dan keberagaman tenaga kerja, perubahan demografi untuk menunjukkan bahwa pekerja kulit putih menurun dari 85% menjadi 77,7%.
Pekerja Asia meningkat dari 4% menjadi 6,2%. Pekerja keturunan Hispanik naik dari 8,9% menjadi 19,1%. Selain itu, jumlah pekerja muda menurun. Sementara pekerja berusia di atas 55 tahun meningkat tajam dari 11% pada tahun 1992 menjadi 25,6% pada tahun 2022. Fenomena baru ini dikenal sebagai penuaan tenaga kerja atau aging workforce. Banyak perusahaan menghadapi kekurangan tenaga muda untuk menggantikan karyawan generasi baby boomers. Lahir sekitar 1946 sampai 1964 yang pensiun. Untuk mengatasinya, banyak perusahaan yang pertama mempertahankan pekerja yang sudah tua agar tidak pensiun terlalu cepat. Mempekerjakan kembali pensiunan, merekrut tenaga kerja asing untuk mengisi posisi yang kosong. Tren cara orang bekerja. Pergeseran besar juga terjadi dari pekerjaan manufaktur atau produksi barang ke perusahaan pekerjaan jasa atau service job, terutama di Amerika Utara dan juga Eropa. Saat ini, lebih dari 2/3 tenaga kerja Amerika Serikat bekerja di sektor jasa. Diperkirakan pada tahun 2020 sekitar 87% pekerjaan di Amerika Serikat akan berasal dari industri jasa, bukan industri barang. Artinya, hampir semua pekerjaan baru akan muncul di bidang jasa. Perusahaan kini semakin menekankan pada modal manusia atau human capital, kemampuan, keterampilan, dan kreativitas karyawan. Tren globalisasi. Globalisasi meningkatkan persaingan internasional secara besar-besaran. Akibatnya, perusahaan harus menekan biaya, meningkatkan produktivitas, melakukan inovasi untuk world class atau kelas dunia. Banyak perusahaan multinasional memindahkan operasi ke luar negeri, bukan hanya untuk mencari tenaga kerja murah, tetapi juga untuk menjangkau pasar baru. Contohnya, Toyota memiliki ribuan karyawan di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan bahkan mengalihkan pekerjaan profesional seperti layanan hukum negara lain atau offshoring. Pengelola aspek SDM dalam globalisasi menjadi tantangan besar bagi setiap perusahaan yang berekspansi ke luar negeri. Tren ekonomi. Walaupun globalisasi sempat mendukung pertumbuhan ekonomi global, 10 tahun terakhir cukup berat secara ekonomi. Beberapa isu utama, manajemen talenta atau talent management, menjadi prioritas tertinggi bagi banyak perusahaan besar dunia, mencakup perekrutan, pengembangan, dan retensi karyawan berbakat. Beberapa bidang seperti teknologi tinggi memiliki tingkat pengangguran yang rendah, sementara bidang lain masih memiliki pengangguran yang sangat tinggi. Yang ketiga, gamifikasi penerapan yang diterapkan untuk pelatihan rekrutmen. Pendahuluan manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management. Apa itu Human Resource Management? Manajemen sumber daya manusia atau HRM adalah proses mendapatkan, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan serta memperhatikan hubungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, serta keadilan di tempat kerja. Organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki peran formal dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengelola upaya orang lain di dalam organisasi. 5 fungsi utama manajer: perencanaan or planning, pengorganisasian organizing, penyusunan staffing, kepemimpinan leading, pengendalian controlling. Proses manajemen. Topik-topik ini akan membantu Anda untuk memahami konsep yang dibutuhkan. Mengapa HRM penting bagi manajer, cara menghindari kesalahan profesionalitas, meningkatkan keuntungan dan pekerja. Lalu, ada apa saja yang dapat menghindari kesalahan personalia? Yang pertama adalah karyawan tidak bekerja secara maksimal, salah merekrut orang untuk posisi tertentu, tingkat turnover keselamatan kerja, meningkatkan dan keuntungan kinerja, membuat rencana hebat, struktur organisasi yang jelas, dan sistem controlling. Aspek lini dan staf HRM, kewenangan lini, kewenangan staf, dan juga tanggung jawab HR manajer lini. Manajer lini berperan penting dalam penerapan HRM di lapangan. Tugas-tugas utamanya itu meliputi menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat, melakukan orientasi bagi karyawan baru, melatih karyawan pada pekerjaan baru, meningkatkan kinerja individu. Pekerjanya pendekatan baru, pembantu manajemen puncak dalam perencanaan strategi. I think it's no. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.